Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimahullah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan karunia rahmat, nikmat, termasuk iman, Islam dan kesehatan, sehingga pagi hari ini kita bisa bermuajahah duduk di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada kita semuanya. Bapak Ibu rahmatullah, menyambung atau melanjutkan bahasan beberapa waktu yang lalu, yaitu kaitannya dengan tafakur. Tafakur dalam Islam itu biasa diartikan dengan merenung. Merenung bukan berarti ngalamun, merenung. Dan amalan ini adalah termasuk yang dilakukan Rasulullah untuk mengenal Allah secara mendalam. Ini tafakur dalam Islam. Kemudian secara istilah, tafakur adalah suatu perenungan dengan melihat, menganalisa, meyakini secara pasti untuk mendapatkan keyakinan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fil khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Kemudian di 191-nya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya, tadi disebutkan orang-orang yang belakang, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar.
Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian bagaimana cara kita bertafakur, yaitu bertafakur terhadap alam, yaitu maknanya adalah perbuatan yang diperintahkan dalam agama dan ditunjukkan bagi mereka yang memiliki pengetahuan untuk merenungkan berbagai fenomena alam. Akhir-akhir ini fenomena alam cukup menggemarkan, ada banjir bandang, ada tanah longsor. Nah, ini bagi orang-orang yang tadi disebutkan, yaitu orang-orang yang berakal, tentunya ini menjadi perenungan. Tafakur akan mengajari kita untuk berguru kepada fenomena alam dan memahami tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang rasa sensitif kita terhadap fenomena alam adalah kurang dibandingkan dengan binatang. Misalnya saja akan terjadi gunung yang akan meletus. Itu binatang itu biasanya sudah pada turun dari gunung untuk menghindari adanya letusan gunung tersebut. Tapi terkadang manusia lupa akan hal itu. Jadi tafakur terhadap alam. Kemudian tafakur terhadap diri sendiri. Artinya adalah mencari tahu hakikat diri untuk mengenal diri sendiri. Pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala harus bermula dari pengenalan terhadap diri sendiri dengan instrumen intelektual dan spiritual yang paling tinggi. Jadi mengenal diri sendiri itu paling tidak siapakah aku? Jadi pertanyaannya adalah siapakah aku? Dari mana asalku? Kemudian hendak kemana aku akan menuju? Ini dijawab sendiri-sendiri. Dari mana asalku dan hendak kemana aku menuju? Untuk apakah aku diciptakan oleh Allah? Apa cita-citaku? Siapa musuhku? Apa senjataku? Apakah kompas hidupku? Siapakah tokoh idolaku? Ini tentunya pertanyaan terhadap diri sendiri. Berapa lama jatah yang diberikan kepadaku untuk tinggal di dunia? Kemanakah aku akan pergi setelah itu? Bagaimana keadaanku nanti di sana? Makin susah atau makin senang? Ini paling tidak pertanyaan-pertanyaan untuk introspeksi, mentafakuri diri kita sendiri. Ini nanti bisa dikembangkan sendiri atau jawab sendiri.
Kemudian apa yang harus ditafakuri? Sesungguhnya apabila kita bertafakur adalah munculnya keyakinan ilahiyah yang akan memudahkan kita dalam mengendalikan diri agar dapat selalu taat pada keinginan Allah dan Rasulullah. Oleh karena itu banyak objek yang dapat ditafakuri. Antara lain yang pertama, bertafakur mengenai tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah. Di ayat yang saya bacakan tadi, ada tanda-tanda kekuasaan Allah itu penciptaan langit dan bumi. Kalau kita mentafakuri bagaimana langit itu kok segitu, tidak ada tiangnya. Kalau kita bangun tidak pakai tiang mesti roboh. Lebarnya begitu indah warnanya, ada bintang-bintang di sana. Tentunya ini akan memunculkan, akan lahir darinya apabila kita bisa mentafakkur seperti ini adalah rasa tawadu atau rendah hati dan rasa takzim akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bumi ini kita berjalan, kita tidak jatuh dan sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bertafakur mengenai kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Misalnya saja di mulut ini ada gigi. Gigi ini kalau kemudian goyang untuk makan sakit. Begitu terasa sakit baru tahu bahwa nikmat Allah terhadap gigi yang selama ini kita nikmati itu terkadang belum kita syukuri. Contoh kecil saja itu, misalnya begitu tanggal untuk makan juga sulit. Nah ini kalau kita bisa mentafakuri ini nikmat-nikmat yang Allah diberikan, maka ada rasa cinta dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum yang lainnya lagi, yang lebih rumit lagi dengan jantung kita dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, bertafakur tentang janji-janji Allah. Orang yang taat kepada Allah akan masuk surga. Orang yang membangkang kepada Allah akan masuk neraka. Ini secara garis besarnya janji. Apabila kita bisa mentafakuri ini, akan lahir darinya rasa cinta pada akhirat. Kalau kita cinta pada akhirat, tentunya kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan di akhirat nanti. Kemudian yang keempat, bertafakur tentang ancaman-ancaman Allah. Ini kalau kita bisa mentafakuri tentang ancaman Allah, misalnya orang yang sombong, ini yang akan dibenci oleh Allah dan sebagainya, akan lahir dari kita rasa takut atau khauf terhadap Allah. Rasa takutnya kepada Allah akhirnya memunculkan kita untuk selalu takut kepada Allah. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, bertafakur tentang sejauh mana kehidupan kita, ketaatan kita kepada Allah. Sejauh mana
secara banyak sekali. Akan apabila kita bisa mentafakkur ini, akan lahir adalah kegairahan atau semangat dalam kita beribadah. Di Quran surat Ar-Rahman dinyatakan wabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bukan main nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini